Pengetahuan dasar semikonduktor. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja dioda, transistor, ataupun rangkaian terpadu atau integrated circuit yang sering disebut dengan IC, kita harus mengetahui dan belajar tentang semikonduktor, yaitu sebuah material yang bukan konduktor dan juga bukan insulator. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang semikonduktor, mari kita ketahui apa itu materi konduktor dan insulator. Konduktor. Kita semua tahu bahwa tembaga merupakan sebuah konduktor yang baik. Alasannya adalah saat kita melihat pada struktur atomnya. Elektron valensi, orbit valensi. Atom tembaga memiliki 29 proton dan 29 elektron yang berputar mengelilingi inti atom, yang terdiri dari 2 elektron berada pada lintasan pertama, 8 elektron pada lintasan kedua, dan 18 elektron pada lintasan ketiga, serta 1 elektron pada lintasan keempat atau lintasan terakhir atau paling luar. Dalam elektronika, segala sesuatu yang berada pada lintasan terluar sebuah atom disebut sebagai penghantar atom. Disebut juga dengan orbit valensi. Muatan bersih atom. Untuk memperoleh muatan bersih suatu atom, kita tentukan inti sebuah atom adalah inti atom atau proton dan sebuah orbit bagian dalam atau elektron. Inti dari atom tembaga memiliki inti atom atau nukleus plus 29 proton dan 3 orbit pertama minus 28 elektron. Oleh karena itu, inti atom tembaga memiliki muatan bersih sebesar plus 1, yaitu plus 29 proton dan minus 28 elektron. Berikut adalah gambar inti dan orbit valensi atom tembaga yang terdiri dari plus 1 proton dan minus 1 elektron yang berada pada orbit valensi. Elektron bebas. Karena inti atom tembaga memiliki muatan bersih plus 1, daya tarik antara inti atom dan elektron valensi sangat lemah. Bahkan dengan sedikit tegangan, dapat dengan mudah mengusir elektron tersebut dari inti atom tembaga. Dan hal ini menyebabkan adanya aliran pada material tersebut. Elektron valensi kadang disebut juga elektron bebas. Dan aliran dari elektron bebas tersebut disebut dengan arus. Jumlah elektron bebas pada tembaga dan juga pada material yang lain menjadikan materi tersebut sebagai penghantar listrik yang baik. Insulator. Neon adalah contoh insulator yang paling baik. Sebuah atom neon memiliki 10 proton dan 10 elektron.
Orbit pertama mengandung 2 elektron dan 8 elektron berada pada orbit valensi. Inti dari atom neon memiliki muatan bersih plus 8 karena mengandung 10 proton pada inti atom atau nukleus dan 2 elektron pada orbit pertama. Karena inti memiliki muatan bersih plus 8, kondisi tarik-menarik oleh elektron valensi sangat besar. Oleh karena sedikitnya jumlah elektron bebas, maka insulator tidak menghantarkan arus. Jika sebuah tegangan cukup tinggi dialirkan pada sebuah insulator, menghasilkan kekuatan yang cukup besar pada elektron valensi untuk keluar dari atom. Ini yang menyebabkan penghantaran. Di udara kita akan melihatnya sebagai kilatan. Di material padat, panas yang dihasilkan akan menghanguskan material tersebut. Semikonduktor. Di sebelah kiri adalah gambar struktur atom silikon. Silikon merupakan contoh semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah elemen yang tidak baik sebagai konduktor maupun isolator. Semikonduktor yang paling baik adalah yang memiliki 4 elektron valensi. Sebuah atom silikon memiliki 14 proton dan 14 elektron. Orbit pertama mengandung 2 elektron, dan orbit kedua mengandung 8 elektron, serta 4 elektron berada pada orbit valensi atau lintasan terluar. Inti sebuah atom silikon memiliki muatan bersih plus 4, karena mengandung plus 14 proton pada nukleus atau inti atom, dan 10 elektron pada lintasan atau orbit dalam, yaitu lintasan 1 plus lintasan 2. Sistem penghantaran pada atom tergantung pada jumlah elektron valensinya. Ketika sebuah atom memiliki 1 elektron valensi, maka akan menjadi sebuah konduktor yang terbaik. Ketika sebuah atom memiliki 8 elektron valensi, atom tersebut menjadi sebuah insulator terbaik. Dan seperti kita lihat, bahwa atom silikon memiliki 4 elektron valensi, yang berarti penghantaran listriknya berada di antara konduktor dan insulator. Ini yang membuat silikon tersebut disebut sebagai semikonduktor. Kristal silikon. Ketika atom silikon bergabung membentuk sebuah kristal, lalu mengatur sedemikian rupa menjadi sebuah pattern yang sistematis. Masing-masing atom silikon saling berbagi elektron valensi dengan 4 atom yang menjadi tetangganya, sehingga masing-masing atom memiliki 8 elektron pada orbit valensinya. Gambar berikut menunjukkan bagaimana sebuah atom silikon saling berbagi elektron dengan 4 tetangganya. Ikatan kovalen.
Oleh karena saling berbagi, elektron valensi bukan lagi milik satu atom. Elektron valensi yang saling berbagi ini saling tarik-menarik dengan tetangga atom dengan kekuatan yang sama dan menyebabkan pembentukan sebuah ikatan yang disebut ikatan kovalen. Gambar berikut menunjukkan konsep dari ikatan kovalen yang mana masing-masing dua garis lurus merepresentasikan satu elektron yang saling berbagi. Hole, untuk kemudian kita sebut dengan lubang. Pada suhu kamar, energi panas di udara menyebabkan atom di kristal silikon bergetar. Getaran-getaran ini menghapus elektron dari orbit valensi. Elektron bebas ini mulai bergerak secara random melalui kristal. Kepergian elektron menciptakan lowongan pada orbit valensi yang disebut dengan hole atau lubang. Lubang ini berperilaku seperti sebuah muatan positif karena kehilangan sebuah elektron atau memproduksi ion positif. Ketika sebuah elektron bebas secepatnya memasuki area lubang, maka elektron tersebut akan ditarik menuju lubang tersebut dan mengisinya. Proses penyatuan sebuah elektron bebas dan sebuah lubang disebut dengan rekombinasi. Berikut adalah ilustrasi aliran elektron bebas dan lubang. Tegangan yang dipasang memaksa elektron bebas mengalir ke kiri, atau lubang yang mengalir ke kanan. Ketika elektron bebas mencapai bagian terakhir sisi kiri kristal, lalu masuk ke kabel eksternal, dan mengalir menuju ke terminal positif baterai. Di sisi lain, elektron bebas pada terminal negatif baterai mengalir ke sisi kanan terakhir dari kristal dan memasuki kristal dan rekombinasi dengan lubang-lubang yang berada pada kristal sisi paling kanan. Pada situasi ini, sebuah aliran yang tetap dari elektron bebas dan lubang dibangun di dalam semikonduktor. Elektron bebas dan lubang sering disebut dengan pembawa, karena mereka membawa atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Doping pada semikonduktor. Dalam sebuah kristal silikon murni, masing-masing atom silikon menggunakan 4 elektron valensi untuk mengikat dengan atom sekitarnya. Hal ini mereduksi jumlah elektron yang tersedia untuk penghantaran. Oleh karena itu, semikonduktor berperan sebagai insulator. Untuk meningkatkan jumlah lubang dan elektron bebas pada sebuah kristal silikon, dan untuk meningkatkan penghantarannya, dibutuhkan doping pada kristal.
Doping adalah proses penambahan ketidakmurnian pada kristal silikon murni untuk mengubah penghantaran listrik. Dan ketidakmurnian yang ditambahkan disebut dengan dopan. Semakin banyak ketidakmurnian ditambahkan, jumlah elektron bebas dan lubang semakin banyak dan menghasilkan peningkatan penghantaran. Artinya semakin ringan atau sedikit ketidakmurniannya atau mendekati murni, maka semikonduktor memiliki resistansi tinggi. Sementara jika memiliki jumlah ketidakmurnian yang cukup besar, maka semikonduktor akan memiliki resistansi yang rendah. Bagaimana cara menambah doping pada sebuah kristal silikon? Pertama, sebuah kristal silikon murni dicairkan. Hal ini akan menghancurkan ikatan kovalen dan merubah bentuk silikon dari padat menjadi cair. Untuk meningkatkan jumlah elektron bebas, atom pentavalen ditambahkan ke silikon cair. Dan untuk meningkatkan jumlah lubang, atom tritan ditambahkan. Seiring dengan penurunan suhu, silikon akan kembali ke struktur kristal padat. Semikonduktor tipe N. Silikon yang didoping untuk meningkatkan jumlah elektron bebas disebut dengan semikonduktor tipe N, yang mana N menandakan negatif. Untuk meningkatkan jumlah elektron bebas, ketidakmurnian pentavalen seperti fosfor, antimoni, atau arsenik ditambahkan ke silikon. Atom pentavalen memiliki 5 elektron valensi. Di sebelah kiri adalah gambar struktur atom fosfor. Pada semikonduktor tipe N, sebuah atom pentavalen berada di tengah atau pusat, dikelilingi oleh 4 atom silikon. Seperti kita ketahui, sebuah atom pentavalen memiliki 5 elektron valensi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetangga atom silikon saling berbagi 4 elektron, dan sekarang berbagi dengan atom pentavalen. Namun di sini ada ekstra 1 elektron tersisa. Sebagai informasi bahwa orbit valensi tidak dapat menahan lebih dari 8 elektron. Karena masing-masing atom pentavalen dalam sebuah kristal silikon menghasilkan 1 elektron bebas, maka material hasil doping akan memiliki jumlah elektron bebas yang besar. Dalam semikonduktor tipe N, jumlah elektron bebas lebih besar dari jumlah lubang. Elektron bebas disebut pembawa mayor, dan lubang disebut dengan pembawa minor. Karena ketidakmurnian pentavalen mendonasikan ekstra elektron ke kristal silikon, mereka sering disebut sebagai donor ketidakmurnian. Semikonduktor tipe P.
Silikon yang didoping untuk meningkatkan jumlah lubang disebut dengan semikonduktor tipe P, yang mana P menandakan positif. Untuk meningkatkan jumlah lubang, ketidakmurnian trivalen seperti aluminium, boron, atau gallium ditambahkan ke silikon. Atom trivalen memiliki 3 elektron valensi. Gambar di samping menunjukkan struktur atom boron. Pada semikonduktor tipe P, sebuah atom trivalen berada di pusat atau di tengah, dikelilingi oleh 4 atom silikon. Sejak awal atom trivalen memiliki hanya 3 elektron valensi, dan masing-masing tetangga saling berbagi 1 elektron. Berarti hanya 7 elektron saja yang berada pada orbit valensi. Ini artinya bahwa ada sebuah lubang terdapat pada orbit valensi untuk masing-masing atom trivalen. Karena masing-masing atom trivalen dalam sebuah kristal silikon menghasilkan 1 lubang, maka material hasil doping akan memiliki jumlah lubang yang besar. Dalam semikonduktor tipe P, jumlah lubang lebih besar dari jumlah elektron bebas. Lubang disebut pembawa mayor, dan elektron bebas disebut pembawa minor. Sebuah atom trivalen juga disebut aseptor atom, karena kontribusi masing-masing lubangnya dapat menerima sebuah elektron bebas selama rekombinasi. Pada video selanjutnya, yaitu 004 informasi, kita akan melihat bagaimana sebuah kristal silikon tunggal didoping dengan material tipe P pada sisi satu, dan sisi satunya didoping dengan material tipe N, untuk membentuk sebuah jembatan PN, yang nantinya dapat digunakan untuk membuat sebuah dioda.